Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan hari ini, hari Minggu tanggal 28 April 2024, hari Minggu Paskah kelima. Saudara, sudahkah di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai dengan 31, bacaan kedua 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai dengan 24, dan Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Yesus Sang Baginda kita sampaikan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan di setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 2. Siapakah ranting-rantingnya ini, saudara? Kita yang percaya dan telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah ranting-rantingnya. Dikatakan ranting-rantingnya harus berbuah, saudara. Jika tidak, maka akan dipotong, dibakar. Sebagai ranting-rantingnya, sudahkah kita menghasilkan buah, saudara? Menghasilkan buah yang banyak? Atau kita hanya duduk diam tak menghasilkan apapun? Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita dapat menghasilkan buah itu? Ranting yang melekat baik akan diasupi dengan makanan dan air sehingga dapat bertumbuh, bertambah kokoh dan berbuah dengan lebat. Maka saudara, ketika kita melekat erat dengan Yesus, segala kebutuhan kita akan selalu diberikan. Melekat erat berarti hidup kita di dalam Yesus Kristus dan Dia di dalam kita, saudara. Ranting tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pokok, karena tidak ada yang memberikan asupan makanan pada dirinya sehingga menjadi kering. Ranting yang tidak dapat bertumbuh dengan baik akan dipatahkan dan dibuang ke tempat pembakaran. Hidup kita, saudara, harus melekat erat dengan pokoknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Bagaimana caranya agar kita selalu melekat erat pada pokoknya? Yaitu, saudara, kita mau selalu membangun keintiman dalam hidup kita dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Dengan selalu berdoa, mengucap syukur, bersekutu selalu dengan Dia di dalam persekutuan-persekutuan anak-anak Tuhan, kompas, kombas, wilayah, dan yang terpokok dan puncaknya adalah Ekaristi, saudara. Seperti hari ini yang kita mau ambil bagian dalam merayakan pesta perjamuan bersama dalam satu kesatuan umat Kristus. Realita di dalam kehidupan kita, saudara, tidak sedikit orang mengakui yang dirinya sebagai pengikut Yesus tetapi tidak melekat erat dengan pokok anggur yang benar. Mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, saudara, tetapi tidak pernah datang kepadanya, tidak pernah berdoa, bersekutu dengannya, tidak pernah ke gereja. Mereka mengaku sebagai pengikut Yesus tapi tidak tinggal di dalam firman-Nya dan tidak mau mendengarkan suaranya. Berapa banyak dari mereka, saudara, yang mengaku sebagai pengikut Kristus, dalam kehidupannya masih dalam cara dunia. Mereka hidup penuh keegoisan tanpa memperdulikan sekitar. Tak sedikit dari kita, saudara, hidupnya penuh kemewahan, berfoya-foya, namun menutup mata, saudara, melihat sekitar yang hidupnya penuh keprihatinan dan kelaparan. Yesus mengingatkan dalam Injil pada hari Minggu ini, saudara,
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 7. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, jika kita saudara dengan sungguh-sungguh hidup di dalam dia saudara. Ingat ini saudara, jika kita dengan sungguh-sungguh hidup di dalam dia dan dia di dalam kita saudara, maka hidup kita akan memancarkan kasih saudara. Karena kita hidup dalam cerminan Kristus yang penuh kasih. Yesus mau saudaraku yang terkasih, hidup kita ini penuh kasih seperti apa yang telah diteladaninya. Seperti yang diingatkan oleh Yohanes dalam suratnya yang pertama, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Hidupkanlah kasih yang ada di dalam diri kita dengan perbuatan nyata saudaraku. Bukan hanya sekedar ucapan, kata-kata manis didengar, bukan saudara, tapi dengan tindakan nyata. Yesus Tuhan kita adalah pokok anggur yang baik dan benar. Dialah Tuhan Allah kita yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan nyata. Dan biarlah saudara, kasih yang kita terima dari Kristus dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita dengan kita salurkan, kita alirkan, kita bagikan kepada sesama kita. Berbuat kasih yang saling mengasihi dengan tindakan nyata ini saudara akan dirasakan oleh orang-orang yang menerimanya. Mereka akan melihat Kristus yang nyata saudara di dalam tindakan kita. Sehingga mereka mau merasakan lebih dan lebih dalam lagi. Dan mau percaya kepada Kristus. Inilah misi kita sebagai pengikut Kristus untuk berbuah. Bagaimana mungkin kita yang adalah sebuah ranting dapat bertumbuh dan berbuah kalau kita tidak melekat pada pokoknya saudara? Dan bagaimana dapat berbuah saudara jika kita sendiri tak mau bertindak dari dalam diri kita untuk mengikuti apa yang telah diteladani oleh Sang Gembala kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Dia. Kita tidak mampu melakukan apapun tanpa Dia saudara. Maka saudara terkasih, ingat saudara, tinggallah di dalam Dia dan Dia akan tinggal di dalam kita sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Mari sebagai pengikut Kristus saudara yang adalah ranting-rantingnya, kita mau selalu melekat pada pokoknya yaitu Yesus Kristus sendiri dan mau menerima segala asupan yang diberikan sebagai spirit kita untuk bertindak dalam nyata sehingga menghasilkan buah-buah kasih yang diharapkan, yang dikehendaki oleh Bapa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan diri bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.